Kita akan membaca babus sahwi bis sholati wasujudi lahu. Jika lupa jumlah rakaat dalam sholat, hendaklah melakukan sujud sahwi. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nudiya bis sholati adbar syaitanu walahu duratun hatta la yasma'a al adzan fa idza qudiyal adzan aqbala fa idza suwiba biha adbaro fa idza qudiyat taswib aqbala hatta yakhtiro bainal mar'i wa nafsihi yaqulu udhkur kadza wa kadza malam yakun yadhkuru hatta yadhalla rajulu in yadri kam shalla fa idza lam yadri ahadukum kam shalla salasan au arba'an fal yasjud sajdataini wa huwa jalisun akhrajahul Bukhari fi kitabis sahwi babu idza lam yadrikum sholla salasan aw arba'an sajada sajdataini wa huwa jalisun. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika terdengar azan maka larilah setan sampai terkentut-kentut hingga tidak lagi mendengar azan. Tuh gitu. Jadi kalau azan itu setan itu lari terbirit-birit, di sini terkentut-kentut, nah ya, lari hingga tidak lagi mendengar azan. Bila selesai, ia kembali lagi tuh. Dan jika iqamah dikumandangkan, dia lari lagi. Dan ketika selesai, dia kembali lagi. Sampai bisa membisikkan dalam hati orang yang sholat, ingatlah ini, ingatlah itu, yang tadinya tidak ingat pada semua itu. Nah, itu. Begitulah sampai orang lupa dan tidak mengetahui dia telah sholat berapa rakaat. Maka jika tidak mengetahui berapa rakaat, 3 atau 4, hendaklah melakukan sujud sahwi 2 kali sambil duduk. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-22, kitab tentang lupa, bab ke-6, bab apabila tidak mengetahui ia sholat 3 atau 4 rakaat, hendaklah ia bersujud 2 sujud dalam keadaan duduk. Oh, gitu. Nah, jadi ini menjelaskan bahwa setan itu lari gitu. Ketika azan berkumandang. Jadi kalau kita azan artinya sedang mengusir setan. Dan setan itu sampai disebutkan barusan terkentut-kentut. Gitu ya. Maksudnya apa terkentut-kentut? Ya larinya cepat banget gitu ya. Meninggalkan, menjauhi orang yang azan. Kemudian bila selesai azan, si setan datang lagi, tuh, gitu ya. Nah, datang lagi setan ini. Kemudian sudah setan datang lagi, dikumandangkan iqamah, qomat, gitu ya. Dia lari lagi, sehingga selesai dia kembali lagi. Nah, ini kembali lagi. Kemudian dia itu membisikkan dalam hati orang yang sholat. Nah, apa itu? Ingatlah ini, ingatlah itu. Yang tadinya poho jadi aringat semuanya. Nah, hebat setan itu ya, menggoda manusia. Orang sudah siap-siap, sudah segala macam ready kata anak muda untuk sholat. Setan mengganggu tuh. Setan datang, setan menggoda. Dan yang digoda itu bagaimana orang yang sholat ingat kepada barang-barang yang lupa. Kacamata tadi mana, tadi teh poho gitu ya, ke sholat jadi ingat.
Tadi teh sebelum ke sini teh sendal teh nu mana berwarna ataupun satu warna ke salat jadi ingat. Nah gitu. Pokoknya orang yang bekerja, orang yang mau datang keluar kota gitu ya. Setan itu luar biasa menggoda. Dari godaan itu gimana? Sehingga lupa jumlah rakaat. Saking ingat-ingatnya karena perkara ini dunia ini ya, sampai pohon jumlah rakaat. Tiluka 4kah gitu ya. Nah di sini kata Rasulullah, lamun kitu teh tong riweuh gitu. Lakukan apa? Lakukan sujud sahwi. Sujud karena lupa 2 kali sujud sambil duduk ya. Duduk gitu. Kemudian sujud, kemudian duduk, sujud lagi. Nah ini hadis yang pertama ini hadis menjelaskan tentang mudahnya manusia tergoda setan, terutama setelah berkumandangnya qomat lari, setelah adzan juga lari, tapi setan teu kabur teu balik deui, balik lagi ke tempat-tempat untuk menggoda orang-orang yang menunaikan sholat. Hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini min ba'di sholawati summa qama falam yajlis faqaman nas ma'ahu falamma qada sholatahu wa nadzurna taslimahu kabbara qabla at-taslim fasajada sajdataini wa huwa jalisun summa sallama akhrajahul Bukhari. Abdullah bin Buhainah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW mengimami kami pada suatu salat. Mendadak pada rakaat kedua beliau langsung berdiri dan tidak duduk tasyahud awal. Maka kami juga berdiri bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika telah selesai tasyahud akhir dan kami menantikan salamnya, tiba-tiba beliau takbir lalu sujud 2 kali, kemudian salam. Nah ini terjadi di zaman Rasulullah. Hikmahnya mungkin sebagai pelajaran gitu ya, bagaimana cara melaksanakan sujud sahwi. Nah hadis yang kedua itu selain lupa yang dimunculkan, juga cara sujudnya yang diinformasikan. Nah salah seorang sahabat yang memperhatikan ya Nabi bersama-sama sholat bersama Nabi, ketika rakaat kedua harusnya duduk tasyahud awal, nah ini naik ke atas gitu ya. Naik, setelah naik sampai sempurna begitu, nah dikeluarkan di situ, diungkap lagi ketika selesai tasyahud akhir. Nah selesai tasyahud akhir dan kami menantikan salamnya Rasul, tiba-tiba beliau takbir lalu sujud 2 kali, kemudian salam. Jadi salamnya ini setelah sujud sahwi, karena nanti ada lagi hadis lain yang sujud sahwi itu dilakukan setelah salam gitu. Ada nanti. Kalau yang sekarang masih menggambarkan bahwa setelah melaksanakan sholat lupa gitu ya. Nah disitulah jumlah rakaat ataupun juga yang diungkapkan tadi. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga ini hadis Abdullah bin Mas'ud qala shollan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ibrahim ahadur ruwahi la adri zada au naqasa falamma sallama qila lahu ya Rasulullah ahadasa fi sholati syai'un qala wa ma dzaka qalu shallaita kadza wa kadza pasana rijlaihi wastaqbalal qiblata wa sajada sajdataini summa sallama falamma aqbala alaina biwajhihi qala innahu law hadasa bis sholati syai'un lanabba'tukum bihi walakin innama ana basyarun mislukum ansa kamatan sauna faida nasitu fadzakiruni wa idza syakka ahadukum fi sholatihi falyataharras shawab falyutimma
alaihi summa liyasallima summa yasjud sajdataini akhrajahul Bukhari. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW sholat, setelah selesai ditanya, ya Rasulullah, apakah terjadi sesuatu yang baru dalam sholat? Nabi Muhammad SAW balik bertanya, apa itu? Lalu sahabat menerangkan, engkau telah salat sekian rakaat. Maka Nabi Muhammad SAW segera memutar kakinya dan menghadap kiblat, lalu sujud dua kali dan salam. Kemudian menghadap kepada kami dan bersabda, jika terjadi sesuatu dalam sholat, pasti aku beritahukan kepadamu. Tetapi aku manusia seperti kalian, lupa seperti kamu. Maka bila aku lupa, ya kamu ingatkan. Dan jika seseorang lupa atau ragu jumlah rakaat sholatnya, hendaklah menetapkan yang benar, yang yakin, lalu menyempurnakan sholatnya dan salam. Kemudian sujud dua kali, sujud sahwi karena lupa. Nah, ini dilakukan kapan ini sujudnya? Setelah sholat. Nah, itu setelah sholat itu diingatkan gitu kan oleh sahabat, ya Rasul tadi anu katanya. Langsung yang sedang menghadap ke sana balik kanan gitu. Langsung menghadap kemana? Ke kiblat, sujud dua kali. Allahu Akbar, sujud dua kali. Nah, jadi ini kejadiannya ada dua macam. Ada yang ingat lupa rakaat, maka sebelum salam sujud. Ada juga lupa rakaat ataupun ingatnya setelah diingatkan. Bapak tadi kok ini rakaatnya lebih atau kurang gitu. Mungkin ada orang yang memperhatikan ya, seperti sahabat itu. Maka begitu diingatkan tidak usah diskusi. Cek saha kurang rakaatnya nyahonan, tidak usah diskusi gitu. Langsung saja balik kanan, sujud dua kali. Kan biasanya orang suka gitu, mau diingatkan tidak mau gitu. Nyahoanan cuma makan rakaat kurang segala macam, padahal bener kurang gitu ya. Maka jangan banyak cincong lah gitu. Diingatkan mah langsung sujud sahwi berapa kali? Dua kali. Jadi ada dua cara. Ada sujud sahwi sebelum salam dan setelah, atau mungkin kita ingat setelah salam. Tadi mah diingatkan, sudah beres assalamualaikum, kita ditiasa rakaat itu jelas gitu jumlahnya, sebab malaweng gitu. Langsung saja sujud dua kali setelah salam. Nah, ini solusi Pak. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu kan kita jadi tahu ya. Makanya ngaji itu begitu gitu. Walaupun mungkin kurang berguna, saya menjedang lupa, sedang ingat begitu. Tapi ketika datang lupa kan, karena tadi setan selalu mengingatkan ini gitu. Kacamata jadi ingat gitu ya. Nah ini ya, jadi luar biasa itu bagaimana setan itu menggoda manusia. Nah, satu hadis terakhir, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW sholat zuhur 2 rakaat kemudian salam dan langsung berdiri menuju sebatang kayu yang terletak di depan masjid sambil meletakkan tangan di atasnya. Sedang di antara sahabat ada Abu Bakar dan Umar, tetapi keduanya tidak berani menegur Nabi Muhammad SAW. Sementara banyak orang keluar dari masjid sambil berkata, sholat telah disingkat, telah dikurangi. Ketika itu ada seorang lelaki yang bergelar Zul Yadain. Dia berkata, ya Nabiullah, lupakah engkau atau memang sholatnya dikurangi? Nabi SAW menjawab, aku tidak lupa dan tidak dikurangi. Para sahabat berkata, sungguh engkau telah lupa ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, benar Zulyadin. Lalu Nabi SAW berdiri ke mihrabnya dan sholat 2 rakaat dan salam.
Kemudian takbir dan sujud seperti sujud yang biasa atau lebih lama. Kemudian duduk, lalu takbir dan sujud kembali seperti yang pertama atau lebih lama. Kemudian takbir dan duduk. Nah, ini mah sudah berkegiatan ya, sudah mana kemana-mana gitu. Tapi tetap sahabat ada yang berani untuk mengingatkan. Sahabat terdekat saja Abu Bakar dan Umar ada rasa takut, malu mungkin gitu ya. Tapi jamaah yang lain mengingatkan, apa memang sholat duhur sekarang sudah mulai dikurangi? Bagaimana ini gitu? Kan biasanya 4. Nah, sudah berkegiatan diingatkan diskusi dulu itu. Nah, sudah diskusi tidak banyak bicara lagi, langsung melakukan menambah 2 rakaat dan tambahannya itu sebagai jumlah yang kurang tadi. Nah, ini lupakah engkau atau memang sholatnya dikurangi? Nabi menjawab, aku tidak lupa dan tidak dikurangi. Para sahabat berkata, sungguh engkau telah lupa ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, benar Jul Iyadain. Nah, ini ya. Lalu Nabi SAW berdiri ke mihrabnya dan sholat 2 rakaat dan salam. Kemudian takbir dan sujud seperti sujud yang biasa atau lebih lama. Kemudian duduk, lalu takbir dan sujud kembali seperti yang pertama atau lebih lama. Kemudian takbir dan duduk. Nah, itu kejadian. Kalau kejadian Rasul mungkin jadi pelajaran bagi umatnya. Karena kadang-kala kalau kurang konsentrasi, apalagi sedang mengantuk, sholat tuluh pisan gitu ya. Tapi waktu udah mepet gitu, maka bagaimana berwudu yang sempurna, kemudian semangat dalam melaksanakan sholat, sehingga kalau ada sesuatu hal yang membuat lupa, tinggal ditamal dengan sujud sahwi. Dan tidak mustahil imam juga lupa gitu. Ketika diingatkan terus wae gitu, bisa terjadi itu. Nah, maka ketika sudah beberapa rakaat maju, ingat, oh betul saya tadi kurang, langsung sujud sahwi dan makmumnya juga ikut semuanya. Nah, itu beberapa hadis yang kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan membaca hadis ini menjadi tambahan ilmu di pagi hari ini, dan segala aktivitas yang akan kita lakukan setelah kegiatan ini Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kekuatan iman dan Islam, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang selalu bersujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang jauh didekatkan, rezeki yang susah dimudahkan, rezeki yang haram dihalalkan, rezeki yang di atas langit diturunkan, rezeki yang di dalam bumi dikeluarkan, sehingga kita diberi kecukupan untuk rezeki yang Allah berikan kepada kita dan keluarga bekal ibadah kepadanya.